rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa'lam annahu la yastaqillu bi'ardi jami'i umurihi allati taqa'u lahu fi zahirihi wa batinihi alal kitabi was sunnati kullu ahadin. Ketahui olehmu bahwasanya tidak bisa menyendiri dengan mengemukakan semua urusannya yang terjadi baginya, baik lahirnya maupun batinnya, atas Al-Quran dan hadis oleh semua orang. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin, maka sesungguhnya yang demikian itu dikhususkan dengan ulama yang mendalam ilmunya. Fa in ajazta an syai'in, maka jikalau engkau tak mampu dari sesuatu yang demikian itu, fa alaika birruju'i, maka lazimkan olehmu birruju'i dengan kembali ila man amarakallahu, kepada orang yang diperintahkan oleh Allah, birruju'i ilaihi, dengan kembali kepada dia, fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan olehmu kepada ahli ilmu jika ada oleh kamu yaitu tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita akan membedah bahwa manusia itu di mata agama terbagi dua. Dalam kacamata agama, manusia itu, kita orang nih, terbagi dua. Yang pertama namanya al-alim, orang berilmu. Yang kedua namanya al-jahil, orang yang tidak berilmu. Nah, untuk berbicara agama, kita tidak boleh lepas dari Al-Quran dan hadis. Kita kudu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan lepas dari dua pusaka ini. Namun kata Imamul Haddad, meski Nabi menyatakan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih, kutinggalkan kepada anda umat Islam dua pusaka, dua pedoman hidup. Asal dipegang erat-erat yang ini, anda enggak bakalan tersesat jalan selama-lamanya. Jangan keluar dari dua ini, Quran dan hadis. Nabi berpesan kita enggak boleh lepas dari Al-Quran dan hadis. Namun, kata Imam Haddad, tidak semua orang, pakai bahasa Betawi aja, tidak semua orang bisa langsung main comot dari Quran, main comot dari hadis Nabi. Enggak bisa. Enggak bisa semua orang bisa langsung masuk pada Al-Quran, masuk pada hadis Nabi. Sebab untuk menuju ke sana dibutuhkan perangkat 14 disiplin ilmu paling minim. Vocabulary, kosakata beda, supaya kita tidak keliru. Seperti surat Ar-Rahman, surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu apa ya gitu? Itu kita harus lari ke bahasa Arab, namanya ilmu lughah, biar kita enggak salah. Sebab Quran
Ada namanya muhkamat, ada mutasyabihat. Ada yang ayatnya jelas, ada yang bermetamorfora. Begitu. Ini nih kemana ini kita? Supaya kita tidak salah. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Quran. Jadi kita butuh ilmu bahasa, ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, ilmu sharaf, ilmu istiqaq, ilmu usul fiqh, asbabun nuzul, ilmu asbabul wurud, ilmu hadis riwayah, hadis dirayah, bayan, balaghah, badi', mantiq, waduh banyaklah. Ini Quran. Enggak bisa kita begitu untuk kita mengerti Al-Quran. Sebab manusia terbagi dua. Ada yang mengerti, ada yang tidak. Ulama yang mendalam ilmunya kayak Imam Mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama yang mendalam ilmunya. Mereka-mereka itulah yang disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi kita ngikut ahli waris Nabi, ulama. Bahasa gampangnya, kita nggak bisa langsung minum air dari termos. Jangan. Dari termos langsung diminum. Bagaimana kira-kira? Melepuh ya. Maka yang paling enak itu minum yang dari termos dituangin di gelas, kita pegang, oh, udah adem, diminum. Nih contoh. Itu enak. Kenapa? Karena sudah didinginkan. Artinya nih air kalau mau jujur sumbernya dari termos. Bukan bagian kita untuk minum langsung dari termos, karena ada kadar-kadarnya. Logikanya begitu. Bukan bagian kita untuk masuk ke Quran, masuk ke hadis. Ada bagian-bagiannya. Karena itu, kalau kita tidak faham Al-Quran, kata Imam Haddad, kita tidak faham hadis Nabi, maka kita tetap harus balik kepada Quran. Caranya ngamalin kandungan Quran. Begitu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Anbiya ayat 7 jelaskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Quran, ayo muslim bertanya sama ulama yang ente enggak tahu. Sebab ulama itu ngambilnya dari Quran, dari hadis. Jadi kita ngikut ulama tuh sama dengan kita ngikut Quran, ngikut hadis. Kita ngikut perintah Al-Quran, ngikut ulama. Nah, ulama ini ngikutin perintah Nabi. Kudu enggak boleh lepas dari Quran, dari hadis. Sehingga dengan kita ikut ulama sama juga ikut Quran, ikut hadis. Begitu kata Imam Haddad. Biar kita tidak sempit di dalam memahami Islam, supaya kita tidak kaku di dalam memahami Islam. Sebab ulama itu berijtihad, sehingga mereka mengerahkan daya kemampuan berfikir dengan maksimal untuk mentelaah Al-Quran dan hadis, untuk menemukan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Begitu. Oleh karena itu, enggak semua orang bisa. Untuk begitu tuh kita enggak bisa. Kayak contoh begini dah, yang rendah aja.
Di ujung yang suratnya kita hafal 2. Terakhir Quran 113 114. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada berapa lafadz syar pada qul a'udzu birabbil falaq? Hitung. Lafadz syari kan udah hafal kita. Ada berapa? Qul a'udzu birabbil falaq, lafadz syari ada berapa? Hitung. Yang benar nih. Kasih hadiah nih. Ada berapa? 4. Lafadz Rob, lafadz Allah maksudnya Rob tuh. Ada berapa? Di Qul a'udzu birabbil falaq. Ada 1. Nyambat 1 untuk 4 bahaya. Nyambat 1 untuk 4 bahaya. 1 tuh Rabbil Falak. 1 di antara nama Allah Rabb. Tapi di Qul a'udzu birabbin nasi ada berapa syari? Hitung. Satu. Ada berapa lafaz Allah? Yani yang maknanya Tuhan. Yang mananya Allah? 3. 1 Rabbin nas. 2 Malikin nas. 3 Ilahin nas. 3 nyambatnya untuk 1 hal negatif. Ada apa ini? Gue gak pikirin, baru juga denger. Inilah kita kudu kembali ya mau lama, begitu maksudnya. Kan kita kagak mikir-mikirin emang. Baca sih baca aja. Kenapa tuh min syarril waswasil khannas enggak cukup qul a'udzu birabbin nas saja kayak Rabbil Falak? Kenapa harus malikin nas ilahin nas? Ada apa? Begitu. Oleh karena itu enggak semua orang bisa langsung main comot dari Quran, dari hadis. Enggak bisa. Enggak bisa. Sebab itu tugas ulama yang ilmunya mendalam. Maka bagi kita tuh wis ikut ulama aja. Ikut ulama biar selamat. Yang nyuruh Quran. Jangan kita mau terjebak dengan kata-kata ad-dinu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Siapa nih? Pokoknya agama itu Quran hadis, titik. Ulama nggak perlu kita ikuti. Ketemu Nabi juga kagak. Kan kita nggak ketemu Nabi. Ketemu Nabi nggak kita? Enggak. Kita nggak ketemu Nabi. Ini omongannya pimplan jadinya. Kita nggak ketemu Nabi. Tapi kata kita nggak boleh ikut ulama. Maka kita tanya, Anda ini ketemu Nabi nggak? Enggak. Terus Anda ini dapat ilmu agama ini dari mana? Dari guru. Saya mau tanya, guru Anda ulama bukan? Sebab kalau ulama Anda kan kagak boleh ikutin. Nggak boleh ikut ulama. Saya mau tanya, ulama bukan? Dia bingung. Kalau bilang ulama, tadi bisnyalah ulama. Kalau bilang ubaru, salah saya ya. Ubaru apa ulama ya? Ini namanya kita selalu ribut pada bagian itu. Kita nggak paham. Jadi kita orang nih ikut ulama supaya selamat.
supaya selamat. Ulama itu bertanggung jawab. Dia tidak bisa ngomongin hukum kalau dia tidak mengambil dari Quran dan dari hadis. Itu ulama. Jadi ketika sahabat ditanya nih cerita sahabat sekelumit aja lah. Umar bin Khattab ditanya sama Nabi, habis 3 hari sebelumnya ketemu orang laki-laki nanya iman, Islam, ihsan. Kemudian Umar sebelum nanya keburu ditanya sama Nabi. Kata Nabi, Umar, tempo hari yang nanya iman Islam tuh siapa tuh? Umar kagak berani mau nyebut. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Umar juga tahu sebetulnya. Umar juga tahu. Cuman ada perintah Al-Quran, la tuqaddimu baina yaday rasulillah, baina yadayillahi wa rasuli. Jangan ngeduluin Nabi dan Rasulnya. Takut adab sama Nabi. Kita sih nggak ketemu adab tuh. Waktu Nabi nanya, ayu yaumin hadza, sahabatku hari apa ini? Ini nanyanya tanggal 10 Dzulhijjah nih. 10 Dzulhijjah. Jadi 10. Sahabat nggak berani bilang. Allahu wa rasulu a'lam. Nggak tahu. Takut Nabi menyebut hari ini ganti nama. Berarti mendahului Nabi. Itu namanya adabus sahabah ala Rasulillah SAW. Bagaimana etika sahabat kepada Nabi. Itu begitu. Ketika Nabi jawab, bukankah ini hari Idul Adha? Iya, gitu. Takut Nabi bukan nyebutnya Idul Adha, begitu. Ini ulama tuh bisa menemukan ini ngaji adab loh, gitu. Padahal kita terjemahannya begitu-begitu aja. Oleh karena itu kita nggak bisa, nggak ikut ulama tuh, nggak ketemu. Begitu. Kata Quran, aula mastumun nisa, atau Anda menyentuh perempuan, wudunya batal. Ibu kita perempuan, batal juga. Entar harus dibedah dulu hadis nabinya bagaimana. Itu ulama kerjaannya. Begitu. Jadi ulama itu hari-harinya memikirkan umat. Itu ulama. Itu kayak begitu. Jadi kita nggak boleh langsung comot dari Quran, comot dari hadis tanpa ditelaah terlebih dahulu. Nah, tugas mentelaah itulah tugas para alim ulama. Salat umpama di Quran nggak ada tuh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada. Nggak ada. Ini dari mana? Apalagi sholat, aqimus sholat, yuqimuna sholat, yuqimus sholat, banyak. Aqimis sholat banyak redaksinya, 60-an. Ayo dirikan sholat, nggak ada tahiyat awal, nggak ada tahiyat akhir, nggak ada dudukan terus sujud. Quran begitu. Maka yang memahami Quran adalah Nabi, karena Quran turun sama Nabi. Itu begitu. Yang memahami Nabi, yang dekat sama Nabi, sahabat. Itu maka ulama-ulama tuh ngaji. Semuanya larinya ke Nabi. Imam Syafi'i umpama, beliau ngaji kepada Imam Malik. Imam Malik itu ngaji sama Imam Nafi'. Nafi' ngaji sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ngaji sama Rasulullah. Rasulullah ngaji dari Jibril. Jibril dari Allah. Itu ilmunya begitu. Begitu. Imam Ahmad bin Hanbal ngaji sama Imam Syafi'i. Nah, itu nyatu muanya. Nyatu. Yang kayak begitu. Kenapa ada perbedaan pendapat itu ulama? Karena memang tergantung dari sudut pandang yang mana. Kita nggak usah ngomong ulama nih, kita semasjid nih. Matlaul Anwar, jalan-jalan ke puncak. Nih. Pulang ceritanya beda-beda, nggak bakal sama. Ada yang demen karena emang dia otaknya pengen dagang kambing, lihat kambing, wih kambing bagus-bagus.
Ada yang otaknya cewek, lihatnya cewek. Ada yang jadi beda-beda. Begitu loh. Sudut pandangnya beda, beda, dan ini cakep. Beda-bedanya ulama itu rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah, kata Nabi. Berbeda pendapat daripada ulama Islam itu merupakan kasih sayang besar dari Allah. Jadi enak di kita. Sebab kalau sama sepakat jadi ribet. Begitu. Kalau sepakat nih jadi ribet. Contoh, ada pabrik sepatu Nike, bikin nomornya satu aja, 30. Gitu. Kasihan yang nomor 20, kasihan nomor 40. Habis satu aja kan ribet. Maka silakan aja almiah begitu. Ada S, ada M, ada L, XL, triple XL, begitu. Ini mana yang cocok? Yang penting mereknya masih almiah. Mereknya masih agamanya Islam, nabinya Muhammad, kitab sucinya Quran, kitab sucinya Quran, Tuhannya Allah. Ini namanya biar gampang, merek almiah namanya. Adapun ukuran menang cocok aja. Jangan ribut. Begitu, jangan ribut. Kalau ribut capek. Islam gak maju-maju, ngurusin yang kecil-kecil mulu, yang gede-gede kagak diurusin. Emang karena sudut pandang berbeda, cara memandang. Kenapa berbeda? Tergantung data sebanyak mana ulama mau menyimpulkan. Itu begitu, tergantung ketetapannya itu. Oleh karena itu, tapi semuanya nggak bakal berani kalau keluar dari Quran, keluar dari hadis. Jadi madhab itu, saudara, kayak kali, asalnya dari Katulampa semuanya. Katulampa tuh Quran hadis. Cuman nyebar tuh. Ada Ciliwung, apalagi ya? Kerukut, apalagi? Cisadane, Ciliwung gitu ya. Apalagi dah tuh, banyak dah. Begitu, Kaliangke gitu ya. Tapi asalnya di Bogor semuanya. Jadi nggak usah ribut. Itu begitu. Maka idza tasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu 'alan nas. Bila orang itu wawasannya luas, sedikit nyalahin orang. Jadi bila orang itu wawasannya luas, enggak kaku. Enggak dikit-dikit pun bid'ah gitu. Dikit-dikit bid'ah, khurafat, syirik. Enggak. Jadi ditelaah. Itulah ulama-ulama. Saya ambil contoh. Dulu saudara, ini mau hajatan. Kalau orang mau hajatan, biasanya nih orang dulu pengennya hujan, pengennya panas. Orang hajatan, hujan, bahwa pengen panas. Maka kemudian dia naruh sapu di balik, ditaruhin cabe, ditaruhin cabe sama bawang, dijemur, dilidih. Oh iya, dilidih. Tahu itu? Oh berarti udah tua juga ini nih. Tahu tandanya. Ini orang tua dulu ini. Ini syirik enggak begitu. Itu ditelaah, enggak mau sembarangan. Muslim tuh begitu. Sebab Nabi sudah kasih warning. Idza qala ahadukum li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Bila kita menuduh orang lain syirik, maka kalimat syirik akan kembali kepada yang dituduh atau yang nuduh. Kalau yang dituduh benar-benar syirik, yang dituduh, maka beres persoalan. Kalau dia tidak di mata Allah, detik itu juga kita ini yang keluar dari Islam, kata Nabi Muhammad. Detik itu juga. Detik itu juga. Begitu. Sebab menganggap muslim kafir itu beresiko besar. Beresiko besar. Kata Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Anda anggap sejuta non muslim, anggap muslim masih lebih baik daripada Anda anggap satu muslim dianggap menjadi kafir. Itu bahaya. Itu begitu. Itu semua ulama tulis ini, kalam ini. Jadi kita nggak bisa. Ini apa ini? Ditelaah. Kalau ulama-ulama itu begitu. Oh ini doa, karena dia nggak bisa bahasa Arab,
maka doanya pakai alat. Doanya pakai alat. Jadi kalau pakai kata-kata, itu orang kampung itu yang apa tuh, jemur apa? Lidi dikasih apa? Iya, cabe. Kalau pakai bahasa kata-kata nih kita dan saudara yang harus menyimpulkan. Kalau pakai kata-kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong hari ini diberi panas sepanas cabe. Cabe itu maka koyo yang paling panas koyo. Ya Allah, beri panas hari ini seperti panasnya cabe. Begitu. Tuh yang kayak begitu menurut saudara syirik enggak? Orang doa kayak begitu tuh syirik enggak? Menurut saudara? Hah? Hah? Syirik enggak? Hah? Mintanya sama siapa? Sama Allah. Cuman dia kagak ngerti bahasa Arab, takut salah doang. Namanya nggak ngaji zaman dulu jiping, ngaji nguping, kadang jikir, ngaji di tempat parkir, nggak nyatet, gitu. Ada jider, ngaji nyender, jidur dah, ngaji tidur ya kan, nggak dapat ilmu. Jadi yang dia bisa aja, gitu. Jadi nggak gampang syirik. Terdulu, tanya dulu ente nyembah lidi nggak? Ya kagak, begitu lah. Nyembahnya siapa? Allah. Nabimu Muhammad, kitab sucimu Quran, agamamu sama. Mau ngapa kita? Ini karena kita sempit pola pikirnya. Jangan-jangan kita gurunya bukan ulama, baru Mbah Google gitu. Kan jadi ribet kita. Maka kita ini harus luas. Kalau di Jawa itu kita liatin aja. Di Jawa orang bangun rumah itu dikasih kelapa. Kelapa ya? Padi ya? Iya. Janur, kasih kelapa. Oh, tebu. Iya, banyak. Itu namanya doa. Doa namanya. Namanya doa. Nabi itu begitu. Ini Nabi yang ngajarin kayak begitu tuh. Nih sumbernya nih. Biar kita balik nih sama Nabi. Tuh ulama ngajar begitu tuh. Nabi yang ngajarin. Nih. Ada orang namanya Barroh. Ada orang namanya Barroh. Namamu siapa? Barroh. Barroh itu artinya orang yang durhaka, orang bengal. Nabi ganti. Lah, bukan Barroh, Maimunah, orang yang banyak barokah. Nabi itu ganti nama yang bagus-bagus lah. Mindset kita itu. Begitu Nabi. Ajarin Nabi. Suruh yang bagus-bagus. Ama Nabi itu demen fa'al, demen nular-nular baik. Karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'la wa yakrahut tasya'um. Nabi itu demen menular baik dan tidak menyukai menganggap sial dengan binatang segala macam. Kita mau jalan, ada kucing lewat, mau ke Tanah Abang. Wah, rugi nih dagang nih, ada kucing lewat. Mau mancing, ada kucing lewat. Wah, bisit, kagak dapat nih, pulang lagi. Ini namanya Nabi nggak suka model begitu. Namanya menular buruk. Tapi kalau ada kucing lewat, kita jangan jalan. Emang juga begitu. Naik motor kucing lewat, kudu diam dulu. Kalau kucingnya udah lewat, ya begitu maksudnya, bukan kagak boleh ini. Cuman kitanya aja yang salah memahami ajaran. Dua, orang dulu ngajarin kalau bepergian ngantongin batu, takut pengen jadi ngantongin batu. Kalau ngantongin batu kagak pengen itu namanya kitanya yang salah. Tapi salah karena yakin manjur. Bener juga ya, pas ngantongin batu nggak pengen bukan begitu. Kakek buyut kita ngajarin, Anda mau pergian jauh, bepergian jauh tuh takut nggak ada air. Anda kalau mau cebok ada dua ajarannya, nggak pakai air, pakai batu. Kantongin batu biar ente enak. Maksudnya begitu, nggak ada yang salah. Kitanya doang yang sempit pola pikirnya, ngaji yang lurus, begitu kira-kira. Jangan sampai nyalain. Kenapa sih dikasih kelapa?
Itu yang rumah-rumah itu. Kelapa itu cakep filosofinya. Di gunung hidup, hidup enggak? Di laut hidup. Apanya aja manfaat. Jadi maknanya ya Allah, beri penghuni rumah ini dalam kondisi apa aja hidup dan penuh manfaat. Seperti hidupnya kelapa dan manfaatnya kelapa. Syirik enggak? Syirik enggak? Enggak gampang. Mau nyala-nyalain orang begitu. Begitu yang kayak begitu. Jadi enggak sempit Islam itulah. Enggak sempit. Nanti kalau kita syirik lagi, apalagi bid'ah, GTO zaman Nabi enggak ada GTO. Saya masuk tol tuh, mana enggak ada orangnya, buka sendiri, jin jangan-jangan yang buka itu. Itu enggak ada zaman Nabi. Bid'ah, neraka lagi, repot lagi kita. Jadi enggak gampang begitu jadi muslim. Muslim itu harus luas wawasannya biar enggak kaku. Enggak gampang nyalain orang. Harus memunculkan kemungkinan dan kemungkinan. Cara memandangnya yang bagus. Cara memandangnya. Dan kita disuruh ikut ulama. Jadi dengan kita ikut ulama tuh, sudah kita ngikut Quran, ngikut hadis. Teman-teman kita yang sering kata anti mengikut ulama, pada prakteknya ulama itu maksudnya ikutnya ulama kita aja gitu. Padahal ikut ulama juga, cuman subjektif sudut pandang. Dan kita nggak boleh. Oleh Imam Haddad, jadi muslim jangan kaku. Dibikin enak dalam hidup. Dibikin enak dalam hidup. Supaya kita nggak gampang nyalain orang. Bahaya kalau nyalain orang. Begitu, apalagi menuduh syirik sama orang lain, ribet. Maka rumus Islam itu dipakai oleh orang belakangan. Cara menghukumi sesuatu tidak boleh dari judul, harus dari isi. Ada namanya di Bintaro, orang dagang rame banget kalau udah malam, sambal setan. Halal apa haram kira-kira? Setan ini. Halal apa haram? Halal, judul doang. Kita nggak memikir isinya nyambel. Waktu saya ke Malang, baru pertama kali disuguhin di Sawah Jajar, rawon setan. Halal apa haram? Halal apa haram kira-kira? Rawon setan. Apalagi di Bintaro tuh, nggak jauh dari rumah. Ada orang dagang nasi kucing, halal apa haram? Nasi kucing halal apa haram? Iya, jadi bukan dari judul. Kita apa aja diributin isinya. Ini isinya apa sih kumpulan-kumpulan ini? Coba dilihat, begitu. Isinya aja, jangan judulnya. Capek. Kalau lihat judulnya capek kita, capek. Lihat isi aja, biar luas. Isinya apa? Itulah muslim dididik. Ala kulli hal, kalau kita tidak mampu minum dari termos, minumlah dari gelas. Yakini gelas itu juga sumbernya dari termos. Kalau kita nggak bisa terjun di Quran, di hadis, kita ikut ulama. Ikut ulama juga, ikut Al-Quran, ikut hadis. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah. Kita baca Fatihah. Ada yang tanya? Enggak. Baik, kita baca Fatihah. Duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberlimpahan kesehatan. Sehat batin kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak menantu cucu kita, sehat teman-teman kita, sehat lingkungan kita, sehat usaha-usaha kita, sehat perusahaan kita di mana kita bernaung, sehat keuangan kita. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, la tada'na damban min masjidina hadha illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la aiban illa satarta, wa la jahilan illa 'allamta, wa nasin la dzakarta, wa la faqiran illa agnaita, wa la madinan illa daita, wa la maridan illa syafaita, wa la habiban illa habida, wa la aduwan illa damarta, wa qasamta wa kabbadta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah wa nawwir qulubana wa akhtim bis solihati a'malana wa ajalana ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana jami'a amalina tamim taqsirana ya Allah arhamar rahimin. Wa sallallahu sallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi